menyuruh sama-sama Tambo Minangkabau tertuang ke dalam hukum adat Minangkabau lanjutan 3. Pulang pagi babasah-basah. Pada ematnya kemanapun seseorang akan pergi, apakah ia akan berkering-kering atau basah-basah pakaiannya, tidaklah merupakan suatu yang perlu dirisaukan atau diatur. Hanyalah kepentingan lingkungan saja yang membuat seseorang itu memakai pakaian yang sesuai dengan keperluannya. Dan juga adalah karena ada hubungan pekerjaan seseorang itu akan berpakaian kering atau basah. Lalu mengapa kaidah tando cemo menurut hukum adat Minangkabau mencantumkan ketentuan pulang pergi basah-basah sebagai salah satu dari suatu kemungkinan melekatnya cemo pada seseorang atau tuduhan pada seseorang? Jawabnya tidak ada ditemukan mengapa sampai demikian. Juga tidak ditemukan bagaimana memahami kaedah kedua dari tando cemo, baik dalam Tambo 1 ini ikut sendiri ataupun dalam tulisan Datuk Sungano Dwi Datuk Batuah Sango, dan juga dalam tulisan Haji Idrus Akini Datuk Rajo Pangulu yang sampai kini dianggap sebagai ahli pengurai adat Minangkabau. Mungkin karena dipandang sudah akan dapat sampai dimengerti bahwa dalam keadaan normal tidak seorang pun akan hilir mudik dari suatu tempat ke tempat lain memakai pakaian basah-basah atau tanpa suatu keadaan yang memaksa seseorang tidak akan memakai pakaian basah, apalagi di kala malam hari dan tak ada hujan atau melakukan penyebaran. Kalau tidak ada hujan atau melakukan penyeberangan, maksudnya penyeberangan ya, bukan penyebaran, maaf. Itu pun lazimnya dikatakan hujan, orang masih akan berupaya mengambil sepotong daun pisang atau keladi buat melindungi dirinya dari basah kuyup kehujanan. Dan di waktu menyeberang, orang hanya akan memakai pakaian minimal mungkin, sekedar menutup aurat. Pakaian lainnya akan dilipat atau digulung, dijunjung di kepala. Maksudnya nyumarang batang air. Nyumarang batang air itu pakaian dibuka di baju kecuali pakaian dalam, namanya barang batang air, dan pakaian yang dibuka itu dijunjung di kepala supaya jangan kena air. Itu maksudnya. Pada hematnya, kaidah itu mengandung unsur sebab kemungkinan dari sikap yang di luar kebiasaan dan kepatutan, apalagi di saat bersangkutan berbuat di luar kebiasaan. Demikian, misalnya tidak dari melakukan perbaikan empang tebat ikan atau sawah, ataupun memperbaiki tali bandar sawah, lesung atau dan lainnya. Maksudnya lasuang itu mengambil air untuk menggerakkan lasuang. Dulu lasuang itu kan tradisional, menggunakan air yang roda-rodanya. Dan ada terjadi peristiwa kejahatan di sekitar arah yang bersangkutan berbasah-basah tadi, pastilah akan mengundang pembicaraan orang banyak dan bisa menghubungkan yang bersangkutan dengan peristiwa itu. Demikian suatu cemo atau persangkaan sudah dikatakan padanya. Cemo demikian baru akan hapus apabila yang bersangkutan dapat menjelaskan secara meyakinkan kepada orang banyak bahwa berbasah-basahnya karena suatu hal yang dapat membuktikan kebenarannya. Akan tetapi cemo demikian dapat meningkatkan menjadi tuduhan apabila dari arah datangnya yang bersangkutan ada pihak yang kehilangan ikan dalam tabik, dan kalau bahasa Indonesia dalam tambak, sedangkan yang bersangkutan
di arah sana tidak punya areal pertambakan atau tabik, dan juga tidak ada pihak-pihak yang memakai tenaganya untuk suatu pekerjaan yang dapat membuatnya basah-basah. Bagaimanapun kaidah pulang pergi basah-basah itu telah merupakan semacam rumusan yang cukup tepat bagi suatu kaidah hukum yang akan memungkinkan suatu cemo diberikan pada seseorang. Ia dapat dikategorikan pada perilaku salah candu yang pada gilirannya akan mengharuskan setiap orang berbuat secara wajar-wajar saja untuk tidak terkena cemo. Dalam ilmu hukum modern, perilaku demikian dapat disebut sebagai suatu yang mengundang timbulnya kecurigaan orang lain. Adalah kepiawaian aparat penyelidik dan penyidik yang dapat membedakan dalam hal mana yang berbasah-basah karena sesuatu wajar, dan dalam hal bagaimana pula yang dapat dikatakan dengan suatu peristiwa pidana. Namun kecurigaan semata tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menyeret seseorang apabila tiada dukungan bukti-bukti penguat lainnya, karena permasalahannya sudah menyangkut nama baik seseorang di mata masyarakat luas, yang kini dikenal dengan sebutan hak zazi dan seseorang sebagai subjek hukum. Akan tetapi menurut pandangan ilmu sosial, kaidah ini dapat juga menjadi salah satu cara mendidik orang agar tidak berbuat aneh-aneh atau di luar kewajaran. Setidaknya dapat dijadikan semacam sebagai rem pengaman dalam pergaulan sehari-hari. Rumusan lain dari peringatan demikian tersimpan dalam pepatah Minangkabau. Ulu malang salah tagok galogok, ulu bayak pandai batengam. Dalam buka kurang, pangkal malang salah galogok, caro pangkal bayak pandai batengam, atau memperhitungkan, yang pada prinsipnya memuat anjuran untuk senantiasa berhati-hati dalam berperilaku, namun bukanlah dalam waktu sikap yang serba ragu.